Oke, diralat. Tadi kan disebut poin terakhir. Masih Yang ini poin terakhir nih. Diralat. Tapi tadi kembali ke pernyataan Mas. Oke, lanjut ini teh. Ya, tadi dalam sudut pandang psikolog yang disebut introvert itu lebih suka atau nyaman sendiri kan. Di satu sisi ini ini pengertian bukan pengertian yang negatif kan. Sepanjang sifatnya itu positif. Ya, ini sebaliknya dalam dunia thariqah, kesendirian ini dalam tanda kutip. Tidak ada seorang manusia yang sendiri kan. Innallaha ma'ana, pasti kan. Dalam dunia thariqah ini cari gitu. Ini yang belum tuntas. Apa yang dicari gitu kan? Ada ujlah, ada khalwat. Iya, kalau dari sisi sudut pandang saya pribadi ya, awalnya itu mencari kedekatan dengan Allah gitu ya. Kita dengan pikir kesendirian. salah satu caranya dengan kesendirian, tapi kan sebetulnya kalau saya tidak salah. Tapi itu kan dari dalam dunia thariqah jadi rumusan kan? Iya, ada uzlah, ada berkhawat. Iya. Tapi kan kalau saya tidak salah paham, dan ada juga konsep yang beruzlah di keramaian atau berkhawat di keramaian, dalam artian Iya, pernah dengar. ibaratnya kalau bahasa ininya mungkin topong rame gitu ya. Jadi dalam keramaian pun tetap ingat Allah, tetap zikir Allah, hatinya tetap terkoneksi walaupun di tengah kerumunan manusia sambil bicara dengan manusia gitu ya. Iya benar. Semacam itu. Jadi Benar. kan sebenarnya di dalam hati kita tuh kita selalu kita aja gitu kan. Oke. Dalam benak kita, pikiran kita kan kita aja, tapi ada Allah gitu kan bersama kita gitu ya. Jadi secara fisik berbaur, Iya. tapi secara rohaninya dia ya sendiri kan? Sebenarnya sendiri, tapi sendirinya tidak sendiri persis gitu ya. Dalam artian, misalnya kita dalam hati kita tuh kita sibuk sendiri sebenarnya kan, sibuk dengan pikiran kita, hati kita sendiri. Tapi orang yang berthariqah mungkin dia akan bersama Allah gitu, membawa Allah gitu. Jadi kesendiriannya itu tidak benar-benar sendiri, dalam artian dia mengingat Allah gitu di dalam sisi Dan batinnya. mungkin ada kebalikannya kan? Ketika dia sendiri secara fisik, tapi ramai dalam pikiran dan hatinya mungkin. Ada istilah apa? Khatir, bisikan. Ya, jadi ya mungkin dia justru nggak sendiri dalam pikirannya, dalam artian ada pikiran-pikiran negatif, ada bisikan-bisikan alam itu bisikan jin atau setan atau hawa nafsunya sendiri ya gitu. Itu wilayah yang saya juga masih Ini poinnya. khawatir buat menjelaskannya ini gitu. Dalam sudut pandang Teh Zul ini, ya meskipun secara fisik dalam keramaian, tapi hatinya dalam tanda kutip sendiri terhubung dengan Sang Pencipta. Ini dalam dunia media sosial nih, era digital. Ada seseorang yang dalam secara fisik ramai, tapi dia sendiri, antang sendiri gitu tuh. Punya dunia sendiri, alam sendiri. Ini gejala mental bukan? Oke, ini pertanyaannya sebetulnya dalam kondisi yang realitanya begini. Tapi bukan kita berbicara gejalanya ya. Melihat realnya sekarang itu adalah banyak orang yang sibuk dengan media sosial, sibuk dengan apa sih namanya dunia maya meremnya. Iya. Kita nggak bisa bilang itu gejala sebetulnya. Atau mungkin dia menggunakan medsos itu hanya untuk pengungkapan pengekspresian atau pengungkapan emosi. Atau kalau buat saya sering ngomong gini, udah capek dari pagi sampai malam, kalau udah nyampe rumah saya pengen buka media sosial, yang saya lihat yang humor-humor, karena itu bisa oh ya ternyata untuk hari ini saya tidak hanya menangani kasus yang banyak gitu, tapi saya juga bisa me time, ya sebutannya me time gitu. Kalau misalnya tergantung orangnya misalnya, tadi kamus banget nih, kita perlu gali sebetulnya sebagai teman dekat mungkin, keluarga mungkin, signifikan others lah ya. Kenapa sih kok kayaknya bentar-bentar bukan medsos? Kita perlu cari tahu, bukan gejala, tapi kita perlu cari tahu, kita perlu identifikasi. Iya. Kenapa tuh? Kok dilihatin mulu medsosnya? Ini abis posting, salah nggak ya? Gitu. Ada komentar yang jelek nggak ya? Jangan-jangan dia fokus ke medsos tuh bentar-bentar buka, bentar-bentar, jangan-jangan ada kekhawatiran akan postingannya dia gitu. Tapi kekhawatiran itu ya balik lagi
lagi kita lihat kekhawatiran yang berlebihan atau tidak. Kalau memang berlebihan, nanti kita lihat beberapa gejala-gejala kecemasan, apakah memang dia cemas gitu ya, atau memang juga dia sebetulnya apa sih yang dia pikirin, apakah memang dia memikirkan komentar orang, dia mikirin, kalau bahasa netizen mah hujatan gitu. Oke, itu masuk tadi timbul kecemasan misalnya. Kalau misalnya ada kecemasan, ada kekhawatiran atau mungkin ada luapan emosional, ya kan? Dalam medsos, efek dalam medsos ini, apa itu bisa diartikan gejala dalam tanda kutip itu perubahan mental atau kelainan jiwa? Enggak juga, kan? Atau itu hal yang wajar misalkan, oh emang kita kan tipe manusia yang reaksioner misalkan, lihat postingan orang lain kan gitu jadi baper misalkan, kan belum tentu ke kita kan gitu. Itu masuk gejala dalam dia. Tergantung seberapa mengganggu dan seberapa parah tingkatnya. Sama kayak kita gejala, kalau gejala emang ada batas, ada barometernya? Ada, jadi kalau misalnya di psikologi atau di psikiater tuh ada apa namanya ukurannya ya, misalnya oh dia memenuhi simptom yang ini, gejala yang ini, gejala yang ini. Kalau dia memenuhi beberapa gejala, kalau sampai membanting HP itu udah masuk gejala? Enggak juga gitu, maksudnya gejala itu kan takutnya identik dengan hal-hal yang negatif ya. Jangan-jangan sebetulnya ya emang dia pengendaliannya emosi, tapi bukan berarti emosi itu adalah gangguan tanda kutip, oh ya dia punya gangguan emosi yang berlebihan, enggak juga gitu. Atau mungkin cara ekspresinya yang salah, cara pengekspresian, kan banyak misalnya marah nih, udah banting bareng, itu bisa mungkin cara pengendalian emosinya yang kurang baik, ekspresi emosinya yang kurang baik. Nah, dalam psikologi itu kita mencoba melatih dari pengendalian emosi yang kurang baik dan tidak efektif, coba kita larikan ke yang lebih efektif. Apakah dengan membanting handphone itu masalah akan selesai? Nah, sebetulnya logikanya, ceritanya malah handphonenya rusak, kudu beli lagi. Jadi tidak, kalau bahasa saya ini sesakop yang saya pikirkan seperti ini, misalkan ada gejala ini, oh ini mah negatif, oh jadi tidak ada punishment kan, harus ada faktor penentunya dulu, atau sejauh mana ini perubahan karakternya gitu ya. Misalkan kalau perubahan karakternya gara-gara dia melihat postingan atau status orang lain terus ada efek mengganggu ke lingkungan, masuk gejala nggak? Gejala yang apa dulu? Misalkan saya baca postingannya, saya yakin ada di satu sisi ada keyakinan ini ditujukan bukan ke saya, tapi dari sisi yang lain, diri yang lain ini seolah-olah oh ini mah ke saya ini. Untuk melampiaskannya saya tidak memanting HP, tapi yang ada di sekitar aja udah diluapkan kemarahan itu, masuk gejala nggak itu? Lebih mungkin kalau saya bisa bilang itu mungkin pengendalian emosinya kurang baik, atau cara coping terhadap emosinya kurang baik, gitu sih. Bukan gejala yang bukan depresi, bukan gangguan jiwa, enggak juga gitu. Jadi aman ya kalau misalkan kedepannya tiap bulan ganti HP aman kan, bukan depresi kan? Ya, karena kalau gejala depresi kan ibaratnya tadi dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak berguna, tidak ada keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahkan pada kasus-kasus tertentu gitu, orang yang mengalami gangguan depresi itu dia tidak punya minat untuk melakukan aktivitas. Contoh, dia nggak tahu pentingnya mandi itu apa, dia nggak tahu pentingnya makan itu apa, karena dia sudah terbelenggu, terjebak dalam emosinya dia yang sedihnya yang lebih dalam, marahnya yang lebih dalam gitu. Tapi kalau depresi sih lebih ke sedihnya, merasa putus asanya, frustasinya kayak gitu. Biasanya kalau ada klien atau pasien datang tentang pengendalian diri, tips apa yang diberikan? Tips? Iya. Saya akan selalu tanya seperti ini, apakah dengan pengendalian emosi ini baik menurut Anda? Apakah menurut Anda ini efektif? Apakah ini sementara? Atau ini bisa Anda lakukan di kemudian hari?
Ketika klien atau pasien itu jawab, enggak sih mbak, masalah saya masih ada. Oke, apakah itu efektif? Oh jadi diajak berbicara, bukan dengan obat? Enggak, kalau obat mungkin dari psikiater. Kalau dalam proses psikologi itu kita lebih ke diskusi, kita lihat, kita kerjasama gitu. So, apa yang merasa nggak nyaman di kamu? Nggak nyaman dari mana? Saya nggak nyaman karena ini. Oke. Kalau kamu nggak nyaman seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan? Saya ngelakuin ini kok biasa aja gini. Apakah dengan cara itu masalah kamu akan selesai? Syukur-syukur mah bilangnya selesai ya, alhamdulillah. Dalam hati konselingnya mah, dalam hati konselornya mah, alhamdulillah gitu. Tapi tarif sama dengan lawyer kan kerja. Bisa aja. Gitu. Jadi lebih ke diskusi kan? Lebih ke diskusi gitu ya. Tergantung sih. Kalau awal-awal misalnya konseling gitu ya, oh kayaknya masih bisa 1-2 sesi. Ada yang bahkan sampai berkelanjutan. Pernah Tidak terapi misalkan ada terapi yang dimandikan kan gitu. Tidak ada seperti itu. Psikologi nggak ada ya. Ilmunya beda kan. Saya susah nih ngomongnya. Ya, ada terapinya. Banyak terapi-terapi. Dibilang psikoterapi ya. Terapi secara psikologi itu banyak sebetulnya. Kita lihat permasalahannya apa, area mana. Karena nggak bisa, gangguan depresi, terus gangguan kecemasan, pakai ini nggak bisa disampuratakan dalam satu psikoterapi atau satu pendekatan. Tapi kita bisa koreksi dengan yang lain karena barangkali nggak cocok gitu. Oke, ke Teh Jul, pengenalan diri. Tadi kita ada gambaran sedikit, meskipun saya sulit mencerna istilah psikologi ini kan. Dalam dunia thariqah, cara pengendalian emosi, al-ghadab, marah. Kalau yang setahu saya di thariqah itu kan dari guru saya ya, itu kita diberitahukan bahwa ada, pertama kita tuh harus mengenal diri kita sendiri. Jadi mungkin salah satu prinsip dalam thariqah ya, mengenal diri sendiri. Tapi salah satu yang pernah saya baca itu adalah kalau kita mengenal diri kita, mengenal sifat-sifat diri kita gitu ya, mengenal kelemahan kita sebagai manusia, jadi kita mengenal kebesaran Allah. Maksudnya karena kita lemah, kita tahu Allah Maha Kuat gitu ya. Kita banyak dosa, kita tahu Allah Maha Mengampuni ya. Jadi dari guru saya itu kita belajar kenali dulu dirimu, karena ada perbaiki dulu perbaiki ruhani ya, akhlak kita tuh kita perbaiki. Ada kalau nggak salah 18 sifat-sifat buruk yang besar-besar gitu. Nah, kita kenali diri kita, apakah kita seperti itu, apakah kita punya kemarahan, apakah kita punya sifat pelit misalnya, atau apa. Ada 18 dan kemudian ada 800 perbuatan buruk. Nah, jadi dengan kita mengenal kelemahan diri kita, kekurangan diri kita, sifat-sifat buruk kita, nah dari situ kita berangkat, titik pijak kita berangkat untuk memperbaiki diri kita. Misalnya kita tahu, soalnya mudah tersinggung ya ternyata, maka apa yang harus saya perbaiki untuk berusaha mengurangi sifat mudah tersinggung itu. Atau misalnya, saya orangnya kok nggak sabaran gitu ya, saya harus melakukan apa untuk bisa berusaha lebih sabar. Jadi mengenal diri sendiri gitu, termasuk soalnya gampang marah, berarti harus ada tindakan-tindakan yang diambil untuk, dan tentunya kalau dari sisi spiritual kita melihatnya ada bantuan dari dukungan dari guru kita, kemudian ada dengan metode-metode zikir, itu semuanya berjalin berkelindan ya untuk membantu kita menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Itu mesti dijalankan. Mesti dijalankan. Itu semua aspek dalam thariqah itu kan pengamalan gitu ya, pengamalan sebenarnya. Jadi agama itu bukan sekedar di mulut aja, bukan teori aja, tapi sebenarnya betul-betul pengamalan gitu. Kayak kalau kita nggak mau jadi orang yang suka marah atau gampang marah, apa yang kita kerjakan itu, apa amalannya gitu ya. Lepas dari zikir kemudian dukungan, tapi kita sendiri belajar. Misalnya salah satunya gini, dalam dunia thariqah itu salah satu yang saya pelajari adalah apapun yang terjadi, terima dengan senang hati gitu ya. Jangan langsung marah, jangan langsung marah-marah. Misalnya ini, contoh kejadian itu, sesuatu nggak berjalan sesuai keinginan kita, misalnya terlambat, atau kita udah janjian gitu ya, kemudian terlambat, kan bawaan kita pasti bawanya mau marah dulu kan, atau ke satu, aduh gimana nih udah terlambat nih, gimana, pikiran udah kemana-mana gitu ya.
Tapi kalau secara personal itu kita mengalami itu dilatih untuk oke, apapun yang terjadi itu udah ada tulisannya, udah diatur Allah sampai ke sepersekian detiknya. Berarti kalau memang entah itu kendaraan kita terlambat atau kawan kita terlambat datang menjemput atau kalau kita ditunggu lama banget datangnya, berusaha untuk menerima itu gitu. Tenang aja gitu, tenang, berlatih, oke sabarnya dari Allah, pasti ada hikmahnya. Sebenarnya pikiran-pikiran itu positif tuh dibangun gitu. Kemudian juga ada nasihat-nasihat dari seperti contoh dari Sayyidina Umar ya, kalau saya nggak salah tuh kalimatnya bahwa kalau kamu menemukan satu keburukan pada diri kawanmu atau orang lain, berusaha lu untuk mencari pembenarannya gitu. Cari dulu misalnya kita misalnya gini, anggaplah misalnya seorang tuh marah-marah sama kita gitu ya. Ya kita nggak langsung marah, kita mikir mungkin dia sebetulnya lagi ada masalah di rumah. Jadi apapun yang membuat kita tuh bisa berhusnuzon sama dia gitu, atau berhusnuzon pada suatu peristiwa gitu. Jadi dicari dulu alasan-alasan kebaikan yang mungkin menyebabkan itu terjadi gitu. Kemudian satu juga nasihat dari guru saya itu, apapun yang udah terjadi 2 jam yang lalu, yang misalnya kejadian buruk, kalau udah lewat 2 jam jangan diungkit, jangan disebut-sebut lagi, nah itu latihan-latihan tuh sebenarnya gitu loh. Latihan. Itu susah, tapi kalau kita memang udah berniat, hari 5 tahun masih ingat. Jadi kalau kita udah berniat, memang kita udah ada niat, pasang niat gitu ya, mau jadi orang lebih baik karena kita cinta guru kita cinta Rasulullah, kita cinta Allah, ada kan keinginan, walaupun kita nggak selalu berhasil ya, manusia tuh kayaknya jatuh bangun dalam usahanya untuk memperbaiki diri, tapi kesadaran semacam itu perlu dibangun gitu, dan kemudian ya kita coba terapkan. Memang berat gitu ya, apalagi untuk ujian-ujian tertentu. Kadang saya pun mengalaminya tuh yang kita nggak pernah sangka ujian itu datang ke kita gitu. Misalnya kita pikir punya hubungan kita dengan seseorang baik-baik aja, dengan anggota keluarga kita atau teman kerja kita, kemudian tiba-tiba datang hari di mana orang itu segitu marahnya sama kita sampai teriak-teriak di depan umum, maki-maki kita, menghina-hina, atau mungkin datang fitnah atau apa, itu kan berat ya. Tapi ya itu tadi ada level-level ujian seseorang mungkin ya. Nah, gimana kita bisa bersikap sebijak mungkin, atau sambil dalam keadaan seperti itu pun tetap ingat sama Allah sampai. Nah, kita nggak bisa langsung perbaiki hubungan kadang ya. Kadang butuh waktu, kadang kita butuh doa yang banyak sampai hubungan itu bisa dipulihkan lagi kayak gitu. Jadi itu saya lihat sih itu memang ujian ya. Ujian kita hidup tuh ternyata kita kadang mengalami hal-hal semacam itu. Ada hikmahnya untuk pendewasaan diri, atau memang dalam rangka kita mengenal Allah aja lebih gitu. Karena dalam keadaan terpuruk kayak gitu kan kita jadi lebih bergantung sama Allah gitu, benar-benar terasa gitu loh secara batin itu betapa tergantungnya kita sama Allah, betapa butuhnya gitu. Di saat nggak ada manusia lain yang bisa paham, bisa ngerti atau bisa nolong, memang Allah jadinya satu-satunya sandaran gitu. Oke, poin yang terakhir nih, melihat fenomena zaman milenial. Saya menganggap seperti ini, untuk bukan pengobatannya, terapi pertama kalau disebut P3K ini, kalau saya mendengar cerita orang-orang tua dulu, biasanya ibu ini jadi sandaran pertama ketika anak ada masalah. Berapapun usia anaknya pasti ke ibu dulu kan. Jadi betul, ini kultur di kita nih. Melihat fenomena sekarang, zaman-zaman milenial, ini saya perlu 2 pandangan dari psikolog dan seorang pengamat. Media dinding beranak ini kadang-kadang jadi hal pertama yang diungkapkan. Apakah ini fenomena yang dianggap ini hal yang wajar, ini udah zamannya, udah dunia, atau mungkin ada pandangan yang ini mah tetap saya ingin mengatakan gejala, itu susah itu bilang kata gejala apa ini gejala gitu kan. Yang kan seharusnya seperti ini, ketika ada masalah atau misalkan ada kekhawatiran, baiknya datang ke psikolog atau misalnya ke orang tuanya dulu kan, itu kan lebih baik kan. Pertama lebih terjaga. Kalau di beranak semua orang bisa melihat kan, rekam jejaknya ini sampai kapanpun. Nah, dalam hal permohonan, emang tidak semua, tapi spontanitas. Ketika ada harapan, di beranak dulu ditaruhnya ini sebuah ungkapan ini, bukan sajadah ini yang ya seperti itulah dalam yang tadi kan. Biasanya kan kalau sudah berdoa posting ya nggak apa-apa lah. Ini posting dulu berdoa ya nanti kalau butuh. Nah, kalau menurut Mbak Jenal itu fenomenanya jadi saya sama rata di antara perempuan laki-laki atau
cenderung di jenis kelamin tertentu. Jadi di bulan Subi ini pernah, tidak semua kan, ada beberapa akun yang kita survei, rata-rata usia-usianya di usia 15 sampai 22 tahun. Kita lihat beranaknya. Ketika saya mengambil kesimpulan, apakah ini gejala ini seperti ini gitu, yang tidak ditemukan di awal-awal ada internet. Kira-kira menurut pandangan Tesela seorang psikolog dan Zul pengamat mereka seperti apa di Tesela dulu? Menanggapi fenomena itu ya, Apakah krisis kepercayaan anak-anak ini? Tapi mereka juga belum tentu punya orang tua kan, atau mereka Mungkin gitu. orang tuanya kita mungkin perlu melihat satu dan lain hal sih. ada banyak faktor. Banyak faktor. Kasihan juga kalau kita bilang, oh kamu punya trust issue ya. Apalagi kalau emang mereka pernah punya pengalaman trust issue, bahkan sama orang terdekat mereka. Kalau kita senggol, aduh, takutnya membuat itu ketidaknyamanan. Atau ini sudah jadi ini gaya hidup pemuda zaman sekarang seperti ini, remaja. Mungkin karena itu Bisa instan ya sifatnya, maksudnya di saat mereka butuh gitu loh. Yang paling dekat itu ya yang mereka tahu teman mereka baca, orang baca gitu. Jadi itu lebih kayak sebetulnya pengen curhat gitu ya, pengen curhat atau pengen dukungan gitu ya, mungkin Ya pengen Tuhan, please kan seperti itu. Ya. Kan kalau pengantor itu tuh ambil air wudhu, terus ya berdoa. Iya. Ini kan ya Tuhan please kan seperti itu. Tapi kadang-kadang itu ya kadang kita melakukan itu bisa jadi motifnya macam-macam juga ya. Bisa juga memang ya memang motif manusia itu nggak bisa kita tebak-tebak ya, masing-masing mungkin Jadi gitu ya. susah Karena pertama ini orang tidak tua melanggar bisa jadi undang-undang. Yang pertama tidak melanggar orang undang-undang. tua bisa jadi bikin status yang ya Allah apa gitu ya, doa-doa Yeah. tuh dipasang di situ. Dan karena kita sendiri juga sering pasang ayat Al-Quran yang itu notabene doa gitu, Iya. banyak ayat Al-Quran yang doa Saya setuju. kan. Jadi Berupa doa. dan itu kita pasang di status. Kebetulan saya nggak main medsos ya, saya cuma punya WA, dan WA mungkin salah satu kenyamanannya dia dalam 24 jam disappear gitu kan, hilang ya statusnya. Jadi nggak permanen, beda kalau ditaruh di Facebook atau di Twitter yang Kalau doa memang harus pesan dihapus. moral, saya setuju. Doa pesan moral, bukan doa maksudnya pesan moral itu saya setuju. Tapi kalau fenomena sekarang kan ya tadi contoh, ya Tuhan please gitu kan, nggak dilanjutin, ya Tuhan please titik-titik kesananya kan. Jadinya Jadi saya penasaran. Iya. Rata-rata di usia-usia Iya. ya seperti itu lah gitu. Bisa juga memang itu, mungkin memang mereka butuh apa, menarik perhatian, atau mereka memang sedang cari perhatian. Jadi Bisa siapa jadi. sih temen gue yang care gitu ya, Bisa siapa nih yang care sama status gue gitu. Ketika kuesioner rata-rata seperti itu jawabannya. Oh. Jadi dia caper. Caper. Mungkin karena usianya juga ya, saya nggak tahu kalau di survei 30 tahun ke atas ada juga ada seperti itu. Nggak ada ya. Kayaknya enak ya kalau ada survei dari sekian sampai sekian. 34 sampai 42. Ketika ditanya pertanyaannya mereka ketawa semua. Tapi ada juga, saya ada beberapa di kontak saya tuh ya, walaupun udah di atas usia udah menjelang 40-an gitu ya. Misalnya ada masalah rumah tangga, ada juga curhatnya di Ada kita yang yang anak. ada juga, cuma Oh. yang mungkin lebih kalimat apa lebih Lebih dewasa lah. dewasa atau lebih tersembunyi ya, tersamar gitu kata-katanya ya. Tapi mungkin karena kita orang deket atau kita tahu oh, nggak kita masalah ini nih gitu. Tapi ya itu tadi mungkin memang udah Emang tesnya dari segi psikologi, apakah ini ilmu disebut psikologi mungkin lebih menarik. gejala juga. kejiwaan berantai? Ya Allah ya Allah. Manusia itu unik, Mbah. Manusia itu unik dan beragam ya. Bahkan saya pernah ditanya seperti ini ya. Ini cerita sedikit deh. Saya ke mall, tante saya nanya gini, saya coba perhatikan yang turun dari eskalator. Kok mukanya nggak ada yang mirip ya? Ya Allah. Dari itu saya merasa, iya ya. Satu pun yang turun dari eskalator nggak ada yang mirip, Mbak. Karena sama-sama punya dua mata, hidung, mulut ya, tapi nggak ada yang sama. Masya Allah. Unik ya. Nah itu juga kita coba kita pahami yang mungkin karakter orang, tujuan orang posting sesuatu. Ya balik lagi tergantung kebutuhan yang mereka posting untuk dapat cari dukungan. Bilangnya kampanye ya, kampanye emosi. Atau mungkin cari Validasi perasaan gitu ya. validasi perasaan.
pengekspresian perasaan juga, atau memang ingin menyinggung orang tertentu. Itu juga bisa. Benar. Padahal sebenarnya dia nggak ada masalah dengan semua followernya, tapi karena mungkin 1 sama 2 orang yang dia sebel, udah weh sekalian. Jadi kita nggak bisa saklek, oh dia ini enggak. Tapi mungkin ada beberapa faktor, dan itu Oke, diralat. Tadi kan disebut poin terakhir. Masih Yang ini poin terakhir nih. Diralat. Tapi tadi kembali ke pernyataan Mbak saya tuh memang saya juga pernah baca ya di dunia entah tasawuf atau thariqah ya. Segitu banyaknya manusia, segitu pula banyaknya cara Allah. Cara Allah manusia itu kenal dengan Tuhannya gitu loh, atau merasakan pengalaman bertuhan itu unik di hati masing-masing orang. Itu ada segitu banyak jumlah manusia, segitulah cara Allah. Ya, jadi masing-masing, maksudnya manusia itu masing-masing mempunyai rahasia unik dengan Tuhannya gitu ya, hubungannya itu. Ya mungkin itu jadi salah satu manifestasi wujud mereka mengenal dirinya, atau dalam proses mengenal dirinya atau mengenal Tuhannya melalui proses-proses seperti itu juga bahwa alam. Bisa jadi. Jadi tidak terasa obrolan kita sudah 1 hari 1 malam. kurang ya. Ya datang kita siang. Saya pagi. Datang berangkat dari rumah itu jam 5 jam subuh. Tinggal di Bandung aja. Iya, Bandung bagian timurnya timur lagi. Tidak terasa obrolan kita sudah hampir 1 hari 1 malam. Alhamdulillah ini sangat bermakna dan sangat bermanfaat, khususnya buat saya. Ini ada pelajaran. Gue lupa ini kedatangan tamu, para wanita, para muslimah yang membanggakan saya kan. Yang pertama seorang psikolog, sekaligus seorang ya spiritualis. Yang kedua Teh Zul ini seorang pengamal thariqah, dan beliau senior saya nih di thariqah ini. Saya baru masuk tahun berapa, beliau sudah eksis dari dulu. Mudah-mudahan di jadwal Wali Songo yang nanti 2000 ini bisa ikut kita podcast di Tuban. Jadi tetap dukung channel kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.